Oke everyone, welcome back again to my YouTube channel. My name is Kevin Sandy. Pada YouTube channel ini teman-teman akan menemukan informasi menarik seputaran technical analysis untuk cryptocurrency. So if you guys like crypto, make sure to hit the subscribe button and don't forget to leave your thumbs up kalau kalian suka dengan konten yang saya bahas pada video ini. Anyway, sorry banget ini gambarnya ala kadarnya. Kebetulan kita lagi pakai laptop dan posisi saya lagi nggak di Jakarta. Jadi langsung aja kita masuk ke dalam chartnya karena yang penting chartnya kan guys. Oke, kita akan bahas tentang pergerakan Bitcoin dulu. Update pasca acara The Big World Event, which means kalian bisa lihat sendiri secara chart menunjukkan indikasi yang sangat positif. Kita melihat ada reaksi yang cukup oke karena candlestick closing yang terakhir ya di tanggal 21 Juli itu akhirnya mengengulfing atau memakan dua candle merah yang ada pada pergerakan sebelumnya, which means ini bagus banget gitu karena secara momentum saya pikir sih buyernya sudah take over balik ya, dan ini tampak jadi seperti false breakout gitu, walaupun sebenarnya kalau misalnya kita pindah ke time frame weekly kayaknya ya. Kalau time frame weekly berarti at least kita masih ya memang sih sudah close di bawah exponential moving average 55. Makanya gini, yang perlu diperhatikan adalah kalau misalkan ternyata closing weekly kita ya atau 3 hari lagi itu ternyata balik ke atas exponential moving average 55 ini, kita close di atas 32.900, berarti ini false breakout. Bisa jadi pertanda yang sangat positif bahwa memang si Bitcoin ini mempertahankan di kisaran level support yang ada di kisaran area ini gitu ya. Nah, jadi memang ada dua kemungkinan, either ini dia setelah breakout kita lagi retest, atau setelah dia breakout dia kembali ke atas exponential moving average 55, which means jadinya false breakout ya. Itu sih sebenarnya harapan kita, dan kita juga udah mendekati penghujung akhir bulan, jadi memang ini udah mau closing monthly candle juga, itu sebenarnya yang perlu diantisipasi. Nah, cuma kalau misalnya secara time frame daily, saya pikir sih cukup oke, karena kita pertama ngelihat ada momentum bullish balik ya. Terus juga kalian bisa cek ini dari sisi pergerakan si Bitcoinnya sendiri, memang sih kita masih ketahan ya di bagian atas daripada si falling wedge ini ya. Kalau saya zoom out sedikit, mungkin kalian akan bisa lihat lebih clear bahwa kita itu membentuk semacam falling wedge pattern ya, dari pergerakan support line di sini, oke, ada support line di sini. Nah, terus di bagian atasnya juga ya ini resistance line. Ya, mana lagi ya? Ya, kurang lebih di sini lah ya resistance line. Jadi, kalau misalkan memang kita ketahan, ada potensi untuk breakdown. Oke, breakdown tuh dalam arti kita akan balik lagi ke bawah atau ketahan di kisaran level-level tertentu. Tapi sebenarnya ini cukup oke, guys. Karena kalau misalkan dilihat dari closingnya, sebenarnya kita itu close di atas ini ya, di atas level yang terakhir. Ya, sempat tahanan si Bitcoin itu kan terakhir kan sempat ketahan di kisaran level sini. Nah, ini kalian lihat nih, kita sekarang udah oke gitu loh, close-nya di atas level itu, which means sebenarnya udah pertanda cukup positif. Memang sih kalau misalkan kalian lihat secara seksama dengan jelas, di sini ada exponential moving average 21 yang mungkin menjadi target resistance daripada penguatannya Bitcoin kemarin. Jadi kalau misalnya kita katakan di kisaran area sini, ada potensi memang seperti pergerakan sebelum-sebelumnya ya, kita akan melihat decline lanjutan gitu. Ya, cuma so far so good. I think chart yang ada di sini, candlestick yang terakhir ini itu ada penguatan juga secara momentum ya. Kalau lihat volumenya ini setidaknya di atas average-nya ya, di atas rata-rata pergerakan sebelumnya gitu. Oke, kurang lebih kayak gitu untuk time frame daily. Jadi kalian boleh antisipasi di kisaran area $32.600, dan untuk supportnya saya pikir sih sekarang di kisaran 31.300 ya. As long kita bisa pertahanin di level itu, menurut saya cukup oke. Nah, cuman untuk kita melihat kondisi bullish momentum itu kembali menguat, kita wajib banget close kembali di atas level Fibonacci 61,8%, which means dia harus break out si falling wedge pattern, dia juga harus kelewatin exponential moving average 21, plus dia juga harus di atas descending channel ini ya. Jadi dia harus balik close di atas resistance daripada si descending channelnya. Oke, itu untuk time frame daily. Nah, outlook alternatifnya kalau misalkan dia ketahan di kisaran level ini, do expect ada koreksi sampai kisaran $31.300. Itu alternatif ya. Tapi kalau saat ini secara probabilitas kita lebih kuat, lebih condong ke arah bullishnya atau buyernya. Oke. Nah, untuk time frame 4 jam sendiri, kalian bisa lihat ya, ini kan pergerakan sebelumnya membentuk descending channel.
kita ketahan di bagian resistance line ini, dan itu sudah berkali-kali dibuktikan. Artinya memang resistance line ini menurut saya sangat valid untuk kita bisa gunakan sebagai potential next target kita dalam pergerakan short term atau beberapa waktu jangka pendek gitu ya. Dan itu berarti di kisaran area kurang lebih ini $33.000 atau 33.100. Jadi kalau misalkan X skenario-nya si bullish-nya ini cukup positif ya untuk sampai nanti penghujung akhir minggu, berarti let's say dia closing oke banget gitu ya, bahkan dia sampai close di atas level resistance line ini. Kalian kan lihat ya, di sini ada resistance line ya. Sebelumnya kan di sini ada level support, jadi memang area penting. Terus sebelumnya sempat false breakout, balik, tapi setelah breakout kalian lihat dia ketahan di kisaran level tersebut. Jadi kalau misalkan sampai penghujung akhir pekan ini, dia cukup positif mempertahankan momentum untuk bertahan di atas level area ini, ya menurut saya sih cukup oke, karena secara time frame weekly berarti kita closingnya di atas exponential moving average 55, dan itu sangat cukup positif ya. Udah sangat cukup positif lagi ya. Oke, kurang lebih kayak gitu. Terus exponential moving average 55, 21 dan 34 udah menunjukkan indikasi positif. Dia sudah bertahan kurang lebih sekitar berapa ini? 1 2 3 4 5 6 7 ya. Kurang lebih 7, berarti 7 kali 4 itu sekitaran 28 jam ya, hampir satu harian sih dari pergerakan yang saat ini pasca kita terjadi breakout gitu. Memang ada satu kondisi di mana kita harus sedikit memperhatikan tail candle yang ini ya. Itu pertanda bahwa ada seller yang mempertahankan level tersebut. Tapi kan karena ini balik lagi pada saat kemarin acara di B-Word Event, saya pikir dengan kondisi volume yang sangat signifikan ini memberikan indikasi bahwa market itu cukup banyak dipermainkan oleh trader ya. Jadi mungkin banyak trader yang memanfaatkan kondisi news pada saat kondisi ini terjadi gitu. Nah, untuk time frame 4 jam sendiri, kemarin kita sudah sempat bahas bahwa si marketnya itu ketahan ya. Sebelumnya sempat nge-create yang namanya bear flag, cuman breakoutnya ke atas. Terus kita juga ketahan di kisaran Fibo level 141,4%. Ya, 141,4%, which means ini menjadi next key support kita untuk pergerakan berikutnya. Tapi so far so good, saya pikir kita cukup oke ngelihat kondisi Bitcoin kayak gini ya. Ini cukup positif. Lalu tadi saya sempat ngelihat juga di time frame 1 jam, saya pikir ini sempat ngebentuk semacam ascending triangle ya. Jadi kalau misalnya kita gambarkan, sebentar guys, ini ya kurang lebih ascending triangle itu sebenarnya kayak gini. Nah, cuman dia sempat break ke bawah. Saya pikir ini mau nge-retest, tapi ternyata closing barusan, tepatnya semenit 2 menit yang lalu, dia balik lagi ke dalam, which means ini bisa menjadi indikasi false breakout gitu. Nah, kalau misalkan asumsi saya nih, seandainya dia tidak benar-benar terjadi yang namanya si ascending triangle itu ya, mungkin kita malah jadi ngebentuk semacam apa ini kita bisa bilang ya, semacam pergerakan kayak gini lah ya, kurang lebih ya. Ya, kurang lebih kayak gini. Ini bahasanya ini rectangle atau apa gitu, saya lupa. Tapi intinya kita ranging bermain di dalam area ini gitu ya. Jadi kalau misalkan kita memang ketahan, jadi either dia breakout atas ini sekaligus breakout level resistance pentingnya. Kalian boleh cek di kisaran area ini merupakan resistance penting sebelumnya ya. Udah sempat ketahan berkali-kali. Nah, berarti kita kalau misalkan breakout memang oke, maka positif bisa ngejar at least sampai $32.800 atau bagian topnya. Atau kalau misalkan dia alternatifnya, maksudnya kalau misalnya dia gagal mempertahankan level support line di sini, mungkin kita bisa ngelihat dia kembali retest dulu sampai kisaran level $31.203 ya. Itu sebelumnya menjadi tahanan atau support penting di pergerakan terakhir sebelum terjadi break low yang sangat signifikan pada pergerakan pasca GBTC unlock. Oke. Kurang lebih gitu kalau misalkan untuk pergerakan Bitcoin. Kalian boleh perhatikan ini beberapa key level pentingnya kita. Yang pasti ini kalau misalkan terjadi breakout, memang kita expect akan ada posisi penurunan lanjutan ya. Kalau nggak salah sih tadi saya juga ngecek secara indikator, saya gunakan relative strength index dan tampak sepertinya membuat semacam bearish divergence ya. Tuh. Oke guys, jadi memang ini ada potensial kita ngelihat dia koreksi terlebih dahulu untuk memastikan. Oke, kalau misalkan time frame 4 jam sih dia belum membentuk bearish divergence, tapi kalau misalkan untuk time frame 1 jam itu udah clear banget. Sorry guys, klik ya.
misklik. Ya kalau untuk time frame 1 jam kita ngelihat emang ada bearish divergence. Jadi kemungkinannya antara sideways atau ya pullback atau koreksi gitu. Sebelum akhirnya kembali bisa menguat lagi untuk pergerakan Bitcoin-nya. Oke, kurang lebih itu update seputaran Bitcoin. Hopefully video ini bisa membantu teman-teman, bisa menjadi referensi juga untuk pelengkap dari analisa teman-teman. And thank you so much for watching, and I'll see you guys again in the next update. Cheers.